Tiba-tiba saja, tanpa bisa kita prediksi sebelumnya, tiba-tiba saja Pak SBY, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mas AHY, Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono, di acara Kongres Partai Demokrat, mereka kompak bicara soal upaya pembegalan yang pernah dialami oleh Partai Demokrat di era pemerintahan Presiden Jokowi. Ini menarik, ini sangat menarik. Di saat PDI Perjuangan sedang menghadapi upaya pembegalan seperti yang dialami oleh Partai Demokrat di era pemerintahan Presiden Jokowi, di saat Ibu Mega mau dijatuhkan dari kepemimpinan di PDI Perjuangan oleh proksi-proksi Pak Jokowi di kandang banteng, tiba-tiba saja kubu Partai Demokrat, tiba-tiba saja Pak SBY dan Mas AHY seperti memberikan dukungan moral kepada Ibu Mega dan kader-kader PDIP yang masih militan. Pak SBY dengan tegas dan keras bicara seperti ini. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Senada dengan ayahnya, senada dengan Pak SBY, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, juga menyinggung pengalaman pahit sewaktu Partai Demokrat hendak dibegal di era pemerintahan Pak Jokowi melalui tangan Pak Muldoko yang waktu itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dan secara lebih demonstratif lagi, Mas AHY juga bilang dalam pidatonya kalau Ibu Mega termasuk yang tidak setuju terhadap upaya-upaya pembegalan Partai Demokrat tersebut. Makanya, kalau kita masih ingat, makanya Menteri Kehakiman yang waktu itu dijabat oleh kader PDI Perjuangan, yakni Pak Yasona Laoly, dia tidak memberi jalan bagi upaya pembegalan Partai Demokrat ini. Pak Yasona mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Mas AHY. Soal upaya begal membegal partai, soal upaya rebut-merebut partai, itu bukanlah hal yang jarang terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi. Kita tahu, kita paham, Presiden Jokowi sangat suka cawe-cawe, seperti yang diistilahkan sama Pak SBY. Pak Jokowi sangat hobi cawe-cawe menempatkan orang-orangnya di berbagai partai dan organisasi. Selain kasus pembegalan Partai Demokrat yang gagal, kita tentu masih ingat upaya pembegalan Partai Golkar yang sukses tanpa perlawanan. Ketua Umum Erlangga Hartarto yang tersandera kasus hukum berhasil dipaksa mengundurkan diri, buat kemudian digantikan boneka dari Pak Jokowi, yakni Bang Bahlil Lahadalia. Waktu itu saking mulusnya eksekusi perebutan partai terbesar di era Orde Baru itu, Bang Bahlil dalam pidatonya sampai dengan pongah berkata, jangan macam-macam sama Raja Jawa, jangan macam-macam sama Pak Jokowi. Cawe-cawe Pak Jokowi di partai politik sudah pasti terjadi juga di partai anak muda. Di partai yang mengklaim diri sebagai partai anak muda, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai yang mengambil singkatan dari partai legendarisnya pahlawan nasional Sultan Syahrir ini, dari Partai Sosialis Indonesia ini, mereka dengan tangan terbuka menyerahkan diri buat dipimpin oleh anak bungsu dari Pak Jokowi, yakni Kaesang. Di jajaran organisasi masyarakat, kita ingat bagaimana Kamar Dagang dan Industri diambil dari Bang Anindya Bakri, buat kemudian ditempatkan orang pilihan dari Pak Jokowi, yakni Bang Arsyad Rashid. Bang Anindya kemudian bisa merebut kembali Kadin setelah rezim berganti ke era kepemimpinan Presiden Prabowo. Di Nahdlatul Ulama, di organisasi Islam terbesar di dunia itu, Presiden Jokowi bisa menempatkan orangnya, yakni Pak Yahya Stakuf sebagai ketua umum. Nah,
Ke depan, yang kita pahami, target berikutnya dari Pak Jokowi adalah merebut PDI Perjuangan, partai yang sudah memecat dirinya dan juga anak serta menantunya. Yang kita pahami dari selentingan yang sudah beredar luas, kabarnya kita paham kalau Mbak Puan Maharani sedang didorong kubu Pak Jokowi buat bisa menjatuhkan ibunya sendiri. Buat bisa menjatuhkan Ibu Mega dari posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Makanya nih, kalau belakangan ini kalian sering melihat konten yang menjelek-jelekan Ibu Mega dan mengangkat-angkat Mbak Puan, kalian paham lah ya, kubu mana yang membuat dan menyebar luaskannya. Dan juga kalau kalian lihat belakangan ini para aparat, para parcok dan KPK begitu getol menyasar kader-kader PDI Perjuangan sampai-sampai beberapa dipenjarakan. Percayalah, kalau itu sebetulnya lebih bermotif politik dibandingkan penegakan hukum. Ini adalah upaya sistematis dari pembegalan PDI Perjuangan. Semua ini bakal semakin memanas menjelang kongres partai yang dijadwalkan sesudah Lebaran. Nah, kalau sekarang kita tiba-tiba mendengar pidato Pak SBY dan Mas AHY yang mengingatkan upaya pembegalan partai mereka di era Pak Jokowi yang bertepatan dengan momen usaha-usaha pembegalan PDI Perjuangan, rasa-rasanya sih kita bisa memahami kerisauan yang sesungguhnya dirasakan oleh Pak SBY sekarang ini. Tampaknya, meskipun hubungan Pak SBY dan Ibu Mega diberitakan retak, Pak SBY nggak rela kalau pembegalan yang dialami Partai Golkar juga terjadi di PDI Perjuangan. Tampaknya, Pak SBY nggak rela kalau Indonesia dirusak lebih dalam lagi oleh Pak Jokowi. Tampaknya dukungan Pak SBY dan Mas AHY ini adalah sebentuk ungkapan terima kasih kepada Ibu Mega, perempuan yang diam-diam sudah menyelamatkan Partai Demokrat dari pembegalan oleh Jokowi.